Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ade Iku Ilahia dari PAUD Al Khairat. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pemahaman kebencanaan pada pendidikan anak usia dini di PAUD Al Khairat. Yuk kita simak. Mengapa gempa bumi? Karena satu, menurut BMKG, gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang sulit diprediksi. BMKG memberikan informasi terkait potensi gempa bumi saja karena akurasi untuk memprediksi masih sangat rendah. 2. Indonesia rawan bencana, khususnya bencana gempa bumi. 3. Di lingkungan sekitar PAUD dan lingkungan peserta didik berpotensi rendah dari bencana kebanjiran. Dalam hal pemahaman kebencanaan untuk peserta didik pada anak usia dini di satuan PAUD, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Prosedur pemahaman kebencanaan. 1. Prabencana. 2. Situasi darurat bencana. 3. Pasca bencana. 4. Mitigasi bencana. Dari latar belakang dan prosedur pemahaman kebencanaan tersebut, kita dapat membuat topik pembelajaran yang menarik untuk peserta didik di satuan PAUD, yaitu Bumiku Bergoyang atau Gempa Bumi. Untuk pembelajaran dari topik tersebut, kita perlu merancang capaian apa saja yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Oleh karena itu, kita mulai menentukan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Sesuai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pada kurikulum Merdeka, bahwa capaian pembelajaran ada 3. 1. Nilai-nilai agama dan budi pekerti. 2. Jati diri. 3. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jika kita sudah tahu elemen capaian pembelajaran dari pembelajaran mitigasi bencana tersebut, selanjutnya yuk kita buat modul ajar. Yang pertama kita cantumkan identitas modul. Nama pendidik, Ade Iku Ilahia SPD, asal sekolah KB PAUD Al Khairat, fase atau kelompok, fase pondasi dan kelompok B, topik subtopik waspada bencana di sekitar kita atau bumiku bergoyang. Alokasi waktu 180 menit per hari. Dari capaian pembelajaran tersebut, selanjutnya kita membuat peta konsep, yaitu di sini saya mengambil topik bumiku bergoyang. Nah, subtopiknya adalah prabencana, kita bagi menjadi 2 hari. Selanjutnya, hari ketiga, situasi darurat bencana. Hari keempat, pasca bencana. Dan hari kelima, simulasi bencana atau mitigasi bencana. Selanjutnya, kita dapat membuat langkah-langkah kegiatan. Di sini saya membuat kegiatan dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Nah, hari ke-1 kita buat dengan prabencana, yaitu pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu 1. Menonton video mengapa terjadi gempa bumi dan isi tas darurat bencana. 2. Tanya jawab seputar video. 3. Mengenalkan dan menyebutkan isi tas darurat gempa. Selanjutnya istirahat makan lalu penutup. Untuk kegiatan prabencana ini kita bisa menjadi 2 hari. Nah, hari keduanya yaitu pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti yaitu menonton animasi gempa bumi, yang kedua tanya jawab seputar video, 3. Mengenalkan benda yang mudah hancur dan benda yang tidak mudah hancur saat gempa, 4. Menulis kata gempa bumi, lalu istirahat makan, dan selanjutnya penutup. Kegiatan hari ketiga yaitu situasi darurat gempa. 1. Pembukaan. 2. Kegiatan inti yaitu mengenalkan bunyi sirine gempa, menyebutkan hal-hal yang dilakukan saat terjadi gempa. 2. Membuat eksperimen terjadinya gempa. 3. Menempel origami bentuk segitiga, lingkaran, kotak sesuai gagasan anak. Lalu istirahat makan, dilanjutkan dengan penutup.
Langkah kegiatan hari keempat, yaitu pasca bencana gempa. 1. Pembukaan. 2. Kegiatan inti, yaitu mengenalkan dan menyebutkan hal-hal yang dilakukan setelah terjadi gempa. 2. Menggambar rumah dan bangunan. 3. Mengenal dan praktek menggunakan alat medis sederhana. Selanjutnya istirahat makan, lalu penutup. Langkah kegiatan hari kelima, yaitu mitigasi bencana. 1. Pembukaan. 2. Kegiatan inti, yaitu mitigasi bencana gempa bumi di sekolah, atau kita dapat berkunjung ke BPBD DKI Jakarta. Lalu istirahat makan dan penutup. Alat dan bahan. 1. Laptop. 2. Isi tas darurat bencana. 3. Pensil, kertas, APE huruf dari tutup botol. 4. Kardus, tanah, rumput, dan bentuk bangunan dari kardus. 5. Origami, lem, kertas. 6. Buku gambar dan krayon. 7. Kotak P3K. 8. Sarana dan prasarana. Pertanyaan pemantik. 1. Mengapa bumi bergoyang? Yang kedua, apa penyebabnya? 3. Apa saja yang harus kita bawa saat terjadi gempa bumi? 4. Apa yang harus kita lakukan dan lindungi saat terjadi gempa bumi? 5. Di mana kita berlindung saat gempa bumi? Selanjutnya yaitu asesmen. Kita dapat membuat asesmen berupa hasil karya, foto berseri, catatan anekdot, dan checklist. Selanjutnya yaitu refleksi guru. 1. Kegiatan apa yang disukai oleh anak? 2. Kemampuan apa yang muncul pada anak? 3. Apakah kegiatan yang dilakukan menarik minat dan partisipasi anak? 4. Apakah perlu penambahan bahan ajar atau alat main? 5. Apa yang perlu diperbaharui untuk melakukan pengajaran yang lebih baik? Dalam hal ini, keterlibatan orang tua pun sangat penting sebagai penguat pembelajaran dan pemahaman mengenai bencana. Contoh keterlibatan orang tua pada pembelajaran pemahaman kebencanaan ini adalah anak-anak diberi penugasan di rumah untuk bernyanyi lagu tema gempa bumi bersama orang tua serta membuat video mitigasi bencana bersama anak-anak di rumah. Serta anak-anak pun dapat mengajak orang tua untuk menyiapkan tas darurat bencana. Nah, berikut adalah lagu gempa bumi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK. Jangan berisik, jangan berlari, jangan mendorong dan jangan kembali. Jangan berisik, jangan berlari, jangan mendorong dan jangan kembali. Selanjutnya kita juga ajarkan doa ketika terkena musibah atau melihat musibah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, demikian video tentang pentingnya pemahaman kebencanaan pada pendidikan anak usia dini di PAUD Al Khairat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.